Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa melanjutkan yang ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu, kita akan menuntaskan pembahasan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, dan Allah sendiri adalah di antara namanya Ar-Rahim ya. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ada dua ayat lagi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau di kitab matannya bisa antum buka di halaman 8 ya, di dua baris pertama di halaman 8. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa qauluhu, dan firman Allah taala wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang ya. Al-Ghafur Ar-Rahim dalam surah Al-Ahqaf ayat 8. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu memiliki dua nama yang ada dalam ayat ini ya, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Allah mengumpulkan jama Allahu azza wa jalla baina hazainil ismaini, mengumpulkan dua namanya ini ya di dalam ayat 8 surah Al-Ahqaf ini. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin, li anna al-maghfirata suqutu uqubatiz dzunub wa bi rahmati ya husulu al matlub, karena dengan ampunan gugurlah azab dari dosa-dosa yang dilakukan, dan dengan rahmat maka didapatkanlah apa yang diinginkan oleh seorang hamba. Maka manusia itu, kata beliau, butuh kepada ampunan, butuh pula kepada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal insanu muftaqirun ila hadza wa hadza. Muftaqirun ila maghfiratin yanju biha min asamihi wa muftaqirun ila rahmatin yas'adu biha bihusuli matlubihi. Jadi manusia itu butuh kepada ampunan, yang dengan ampunan itu dia selamat dari azab karena dosa-dosanya, dan dia juga butuh kepada rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah dia berbahagia karena mendapatkan apa yang diinginkannya, bihusuli matlubihi, yaitu masuk surga. Makanya kita masuk surga itu, kata Nabi, karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Nah, maka rahmat itu betul-betul sangat kita butuhkan sebagai seorang hamba. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jemaah sekalian, beliau menjelaskan lagi kata Al-Ghafur itu secara bahasa merupakan sigotun mubalaghah, bentuk kata yang menunjukkan kesangatan, makhudhatun minal gufri, yang dibentuk dari kata al-ghufr ya. Maknanya as-satru ma'al wiqayah. Makna asal daripada ghafara itu ya.
ismul mubalaghah tadi, sifah mubalaghah itu atau sighah mubalaghah itu menunjukkan kesangatan. Jadi Allah itu sangat pengampun, ampunannya sangat luas. Tapi makna asalnya adalah as-satru ma'al wiqayah. As-satr itu tutup, ya, menutupi, al-wiqayah itu menjaga. Nah, maka pelindung kepala dalam bahasa Arab disebut al-mighfaru. Al-mighfaru. Rasul ketika datang ke Makkah saat Fathu Makkah, beliau menggunakan al-mighfar. Mighfar itu apa? Syai'un yudau 'ala ar-ra'si fil qitali yaqi minas siham. Sesuatu yang diletakkan di atas kepala di dalam peperangan untuk melindungi kepala, yaqi wiqayah. Maka dengan mighfar, ya, seorang tentara gitu ya, kalau dulu ya pasukan perang, dia dengan menggunakan mighfar dia mendapatkan dua faidah. Faidah yang pertama tadi yaqi minas siham, yang kedua satru ar-ra'si anha, menutupi kepala dan sekaligus menjaga kepala dari panah, ya, atau tombak. Nah, itu asal kata al-ghafur. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ya. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim diterangkan tentang bagaimana Allah menutupi dosa kita waktu kita hidup di dunia, lalu kemudian Allah ampuni dosa kita pada saat kita dihisab. Kata Nabi dalam hadis sahih, ya, akhrajahul Bukhari wa Muslim, annallaha azza wa jalla yakhlu yaumal qiyamati bi 'abdi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, ya, yakhlu yaumal qiyamati bi 'abdi. Kata yakhlu itu dari kata khalwat, khala yakhlu. Jadi menyendirikan hambanya, hanya berdua dengannya pada hari kiamat. Nah, ini khususnya bi 'abdihil mu'min, ya, dengan hambanya yang mukmin. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pada hari kiamat, kalau kita betul-betul beriman, nanti akan disendirikan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya ada kita dengan Allah. Lalu kita disuruh membuka kitab catatan amal kita. Selanjutnya wa yuqarriruhu bidzunubihi. Setiap hamba yang beriman, dia akan mengakui dosa-dosanya. Dia berkata, kata Nabi, yaqulu amiltu kaza wa amiltu kaza. Aku melakukan ini, melakukan ini. Hatta yukirru, sampai dia mengakui, ya, bahwa betul saya melakukan perbuatan ini, saya melakukan perbuatan dosa ini. Nah, setelah dia mengakui, nanti dia merasa bahwa dirinya ini akan binasa, ka'annahu halak. Setelah dia membaca seluruh kitab catatan amalnya. Maka pada waktu itu kata Nabi, fayaqulullahu azza wa jalla, maka berkatalah Allah azza wa jalla lahu kepada dia si mukmin ini, qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Sungguh aku telah tutupi dosa-dosamu itu waktu engkau masih di dunia, dan, ya, aku ampuni engkau, aku berikan ampunan kepadamu hari ini, yaumul hisab maksudnya. Nah, ini ayat, dalil hadis Nabi yang menunjukkan sifat maghfirah, ya, dari Allah Azza wa Jalla, yang kemudian Allah sebut Ghafur, ya. Jadi dosa kita banyak sekali Bapak Ibu, sampai kita mengaku, wah ini saya binasa, saya melakukan ini, melakukan dosa ini, seterusnya. Tapi Allah bilang, qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yaum. Jadi, ya, dulu aku tutupi dosamu waktu engkau masih di dunia, dan hari ini kata Allah aku ampuni untukmu dosa-dosamu. Nah, ini dalil yang menunjukkan Allah itu Maha Pengampun, Ghafur. Sementara Ar-Rahim, nah, di dalam ayat ini umum, fahuwa dzur rahmati syamilah, yaitu dia Allah zat yang memiliki sifat rahmat yang umum, seperti yang diterangkan dalam surah Ghafir ayat 7, ya, yang sudah kita lewati pembahasannya. Rabbana, kata para malaikat pemikul arsy,
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatau wa ilma. Ya Tuhan kami, ya rahmat dan ilmumu ya meliputi segala sesuatu. Wasi'ta kulla syai'in rahmatau wa ilma. Jadi segala sesuatu Allah ketahui, dan setiap yang Allah ketahui itu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang kafir. Cuma masih ingat Bapak Ibu, rahmat Allah untuk orang kafir itu sifatnya apa? Rahmatun jasadiyatun dunyawiyatun qasirah. Rahmat yang bersifat fisik, duniawi dan terbatas di dunia saja. Rahmatun jasadiyatun dunyawiyatun qasiratun ghayatal kusur. Jadi sangat terbatas. Beda kalau untuk orang mukmin rahmatnya apa? Rahmatun ya. Imaniyatun diniyatun dunyawiyatun ukhrawiyatun. Jadi kalau rahmat Allah untuk orang mukmin itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat, termasuk dalam agama. Ya, tentu saja secara fisik pasti ya. Nah, itu bedanya. Nah, jadi kata Rahim dalam surah Al-Ahqaf ayat 8 ini menunjukkan ya Allah itu Maha Penyayang secara umum. Rahmatnya umum ya, berdasarkan keterangan surah Ghafir ayat 7 yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian Bapak Ibu dan sekalian, Syekh Al-Fauzan beliau menjelaskan ayat ini dengan ringkas. Kata beliau, ayat 8 surah Al-Ahqaf ini ya, Allah menjelaskan an-nafsihi tentang dirinya, annahu muttasifun bil maghfirati war rahmah, bahwa Allah itu memiliki sifat maghfirah dan rahmat. Liman taba ilaih wa tawakkala alaih, bagi orang yang bertaubat kepadanya, tawakal kepadanya, walau min ayyi dzambin kana kasyirk, walaupun dosa apa saja yang dilakukan Allah ampuni kalau dia bertaubat gitu, walaupun syirik ya. Fa innahu yatubu alaih, sesungguhnya Allah akan memberikan taubat kepada dia, wa yaghfiru lahu wa yarhamuhu, Allah akan mengampuni dan juga sekaligus merahmati seseorang yang bertaubat kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ya, sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Terus bagaimana dengan ayat yang berbunyi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah. Allah disekutukan dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, di ayat ini Allah menegaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu tidak akan mengampuni dosa syirik ya, ketika dia mati dalam keadaan syirik atau musyrik. Nah, itu yang tidak akan diampuni. Tapi kalau dia bertaubat, itu akan diampuni. Nah, maka tadi dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yaitu Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya ayat ini Al-Ahqaf ayat 8 ini menjelaskan dua nama Allah. Apa itu? Al-Ghafur, yang kedua Ar-Rahim. Sekaligus menjelaskan dua sifat Allah, yaitu al-maghfiratu war-rahmah. Sifatnya Allah memberi ampunan dan memberikan rahmat. Namanya Ghafur, namanya Rahim. Ini. Jadi di setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat mengandung nama. Ini kaidah penting ya dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, kembali kami tegaskan, jangan kita menamai Allah dengan sesuatu tanpa dalil. Kan ada ya seorang tokoh mengatakan bahwa Muhammad itu nama Allah, katanya Muhammad ismullah. Ada ya? Nah, ini ngaco nih orangnya. Tapi ya dia banyak pengikutnya, tapi ngasal ngomongnya.
Karena nggak ada dalil satupun baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah nama Allah. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di antara ayat yang menunjukkan Allah itu ya, memiliki sifat rahmat disebutkan dalam surah Yusuf ayat 64-nya. Allah Ta'ala berfirman, "Fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin." Allah itu sebaik-baik penjaga terbaik, dan Allah itu maha penyayang di antara para penyayang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, ini ada penjelasan yang cukup penting ya dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Konteks ayat ini Bapak Ibu ya, menceritakan tentang Nabi Yakub ketika ya, mengizinkan anak-anaknya untuk membawa saudaranya yang bernama Bunyamin ke Mesir, di mana Nabi Yusuf menjadi penguasa ya. Itu. Jadi waktu itu saudara-saudaranya kan ke Mesir ketemu dengan penguasa Mesir, tapi mereka tidak ngeh kalau itu Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf ya menyuruh mereka untuk kembali pulang agar membawa Bunyamin. Kalau tidak, mereka tidak akan diberi jatah gandum. Tidak akan diberi jatah gandum. Illa idza ataitum bi akhikum, kecuali jika kalian datang ke sini dengan saudara kalian Bunyamin. Akhirnya disampaikanlah kepada bapaknya Yakub tentang apa yang disampaikan oleh penguasa Mesir. Nah, akhirnya bapaknya Yakub mengizinkan Bunyamin dibawa menghadap penguasa Mesir yang sebenarnya itu adalah Nabi Yusuf. Nah, Bapak sekalian. Lalu kata Nabi Yakub kepada putra-putranya yang telah dulu meninggalkan Yusuf di hutan. Dulu kan Nabi Yusuf katanya mau dijaga kan, ternyata hilang. Yang dibawa sobekan baju yang ada darahnya. Sampai Nabi Yakub ya berarti udah nggak ada kan. Akhirnya beliau katakan, berpesan kepada anak-anaknya, hal amanukum alai kama amintukum ala akhihi min qabl. Nah, apakah aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Ya, seperti aku dulu mempercayakan kepada kalian saudara Bunyamin, yaitu Yusuf sebelumnya. Wallahu khairun hafidho, Allah lah sebaik-baik penjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu ya maha penyayang di antara para penyayang. Nah, ini ucapan Nabi Yakub yang beliau betul-betul menyerahkan penjagaan putranya Bunyamin kepada Allah, karena Allah yang sebaik-baik penjaga, karena Allah itu ya arhamur rahimin gitu ya, maha penyayang di antara para penyayang. Artinya kalian itu tidak akan bisa menjaga saudara kalian Bunyamin seperti tidak bisa menjaga Nabi Yusuf, tapi Allah yang akan menjaganya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kalimat arhamur rahimin ini yang menunjukkan Allah itu punya sifat rahmat. Bahkan bayyana annahu arhamur rahimin, Allah menerangkan bahwa Allah itu bukan hanya sekedar penyayang, tapi maha penyayang dari seluruh penyayang yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, lau jumi'ati rahmatul khalqi kulluhum, andai kata kasih sayang seluruh makhluk disatukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan ditanya, kalau ditanya punya kasih sayang atau tidak? Andai kata ini kasih sayang kita disatukan seluruh, bahkan bukan hanya kita, seluruh manusia di atas muka bumi disatukan, bahkan kasih sayang makhluk seluruhnya disatukan, bal rahmatul khalqi kulluhum lakanat rahmatullahi asyaddu wa a'zam. Maka niscaya rahmat Allah itu
lebih agung lagi, lebih besar lagi. Andai kata ya seluruh makhluk, manusia, hewan, kan semua punya kasih sayang. Disatukan seluruhnya, itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla tadi. Lakanat rahmatullahi asyaddu wa a'zam. Nah, itulah yang dimaksud arhamur rahimin. Kalau kita berdoa ya arhamur rahimin. Ini. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, di antara makhluk Allah seluruhnya, siapakah yang paling punya kasih sayang yang besar di antara seluruh makhluk Allah? Ibnu Utsaimin mengatakan adalah seorang ibu. Ibu itu arhamu ma yakunu minal khalqi bil khalqi. Makhluk yang paling besar kasih sayangnya ya seorang ibu kepada anaknya. Itu. Nah, jadi tidak ada yang menyaingi kasih sayang ibu kepada anak. Bahkan kasih sayang bapaknya itu kalah sama ibunya. Betul nggak itu? Kalah. Nah, tidak ada yang menyamai kasih sayang ibu. Hattal ab la yarhamu auladahu misla ummihim fil ghalibi. Ya, sampai bapak itu tidak bisa menyayangi anak-anaknya seperti kasih sayang ibunya. Pada umumnya seperti itu. Walaupun mungkin ada pengecualian, pasti ada ya. Ada ternyata ibunya jahat gitu ya. Nah, ada juga yang seperti itu. Tapi pada umumnya kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang bapak. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasul cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita tawanan, dia mencari-cari putranya. Ketika dia melihat, oh itu anak saya, kata Nabi, akhadhathu bisafaqatin wa dhammathu ila sadriha. Langsung dia ambil anaknya, dia peluk dengan kasih sayang, nah, di depan orang dan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya, "Atarawna anna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian si wanita ini dia kira-kira mungkin enggak melemparkan anaknya ke api? Kan ada tuh ibu-ibu yang ketemu anaknya langsung dipeluk, langsung dikasihi. Lalu Rasul tanya sama sahabat, mungkin nggak nih si wanita ini, si ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Qalu la. Para sahabat langsung menjawab tidak mungkin ya Rasulullah. Nah, lalu Rasul mengatakan Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah itu lebih besar kasih sayangnya kepada hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, ya Rasul memberikan perbandingan bagaimana ya kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya itu jauh lebih dahsyat daripada kasih sayang seorang ibu kepada putranya. Ya, jadi itulah kenapa Allah menyebut dirinya wa huwa arhamur rahimin. Nah, penutup Bapak Ibu, lalu dengan beberapa ayat yang kita sudah bahas, faedah yang kita bisa ambil ya, dan untuk memperbaiki moral kita berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita bahas itu, maka selama kita tahu Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih ya, dan kita butuh kasih sayang Allah, maka keyakinan kita ini ya akan harusnya mendorong kita untuk berbuat baik, karena orang-orang berbuat baik itulah yang dirahmati Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kita akan bertakwa ya, karena orang yang bertakwa itu ditetapkan oleh Allah pasti mendapat rahmatnya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Jadi Allah menetapkan rahmatnya bagi orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Dan begitu juga dalam surah Al-Ahzab, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Pengasih terhadap orang-orang beriman. Maka kita akan terdorong untuk menyempurnakan iman kita, ketakwaan kita, dan selalu berusaha berbuat baik. Nah, harusnya itu faedah yang kita bisa
ambil dari ayat-ayat tentang Allah itu Maha Pengasih atau Allah itu Maha Penyayang. Jadi baik Bapak Ibu, ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan malam ini. Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan Mas Hafid, Pak Agus? Monggo Mas Hafid ringkas. Ada kan kelompok yang mengimani sebagian sifat Allah dan ada yang menolak sifat Allah. Nah itu orang seperti itu dihukumi kafir atau gimana? Iya. Baik, monggo Pak Agus. Sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang menyampaikan langsung tidak melalui Rasulullah, tentunya lewat malaikat Jibril, Pak. Namun melalui orang lain yang di bawahnya generasi Rasulullah, misalnya saya Yusuf dan sebagainya. Mohon penjelasannya, Pak. Maksudnya gimana Pak Agus? Sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang menyampaikan tidak langsung dari Rasulullah, tentunya lewat malaikat Jibril. Namun melalui orang lain Maksudnya gimana tadi? Nabi Yusuf maksudnya? Yang menyampaikan lewat generasi yang di bawahnya Rasulullah, misalnya antara lain Sultan Syekh Yusuf dan seterusnya. Syekh Yusuf siapa ini? Yang menyampaikan Syekh Yusuf siapa yang antum maksud? tadi ucapannya Ustaz Yusuf. Oh, Nabi Yusuf tadi. Ya, kalau Nabi Yusuf generasi setelah Nabi Muhammad atau sebelum? Yang menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu bukan Rasulullah langsung lewat malaikat Jibril misalnya, Pak, namun lewat orang lain di bawah generasi Rasulullah. Misalnya tadi saya mendengar Pak Yusuf gitu, saya Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Tadi saya bilang ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, putranya Nabi Yakub. Bukan Syekh Yusuf, bukan? Nggak ada saya Yusuf. Yang menyampaikan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu bukan langsung dari Rasulullah yang lewat misalnya malaikat Jibril, namun dari orang lain yang di bawah generasi Rasulullah. Ya, baik. Saya jawab Mas Hafidul ya. Ya, terima kasih Pak Agus ya, itu ya. Atau Pak Agus dulu deh. Jadi tadi Pak Agus di dalam surah yang ayat terakhir tadi ya, surah Yusuf, bukan Syekh Yusuf ya, surah Yusuf ayat 64. Tadi kan itu konteksnya cerita Nabi Yakub dan anak-anaknya, salah satu putranya adalah Nabi Yusuf. Tadi Nabi Yakub mengatakan, "Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin." Itu yang ngomong Nabi Yakub berpesan alaihissalam ya kepada putranya. Itu jelas Nabi Yusuf, Nabi Yakub jauh di atas Rasul. Dari siapa? Tentu wahyu dari Allah kan yang ngomong Nabi Yakub. Jadi itu Pak Agus. Bukan Syekh Yusuf di bawah generasi Nabi Muhammad. Tadi kami tidak mengatakan ada orang namanya Syekh Yusuf di bawah Nabi Muhammad ya. Yang kisah Nabi Yusuf bukan Syekh Yusuf. Jelas Pak Agus? Oke, ya, terima kasih antum sudah tanyakan jadi clear ya. Baik. Kemudian yang terakhir tentang ada sebagian orang mengimani sebagian sifat Allah tapi mengingkari sebagian sifat yang lain. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, mengimani sebagian, mengingkari sebagian, yaitu konsekuensinya dia kufur, bisa menjadi kafir. Nah, di dalam Al-Quran ya ada ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan ilhad ya, masih ingat ya? Nah, itu di surah Al-A'raf ayat 180 ya. Allah Ta'ala mengatakan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama yang baik tersebut. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Nah, tinggalkanlah, kata Allah, tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari sifat Allah, yaitu jelas ilhad namanya. Nah, maka orang itu kata Allah
sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan